Halo pecinta film, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan diberi rezeki melimpah. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan dari sebuah film Resident Evil yang kemarin sudah pernah kita bahas. Jadi yang baru bergabung kalian wajib banget untuk nonton biar nggak gagal paham. Link di deskripsi video ini ya. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Resident Evil Retribution 2012. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Bagaimana keseruan alur ceritanya? Selamat menonton! Setelah berhasil mengambil alih kapal Arcadia, Alice yang diserbu oleh orang-orang Umbrella yang mana dipimpin langsung oleh Jill dan Valentine. Rupanya Jill ditawan dan dicuci otak oleh Umbrella sama halnya Claire kemarin. Dari tragedi itu pun Alice harus terpental ke dalam lautan. Apalagi ketika ia tiba-tiba terbangun dengan keadaan bingung yang dimana Alice tiba-tiba memiliki keluarga dengan Olivera. Meski tidak paham terkait apa yang tengah terjadi, namun karena ini adalah keluarga impiannya, Alice berusaha bertindak wajar. Namun secara tiba-tiba infeksi zombie kini memenuhi rumah mereka. Alice yang terjebak berusaha menyelamatkan anak Becky dengan cara apapun. Setelah keluar dari rumah, Alice mendapati area sekitar sudah sangat kacau balau. Semua orang kepanikan namun beruntungnya, Alice sempat diselamatkan oleh Ren yang tengah berkendara. Dengan keadaan panik, Alice berusaha mendatangi sebuah rumah dengan kejaran para zombie yang tidak ada henti-hentinya. Hingga di tengah kepanikan, Alice yang mencoba bersembunyi dari zombie mutasi tiba-tiba hal tidak terduga kini terjadi. Alice pun kini kembali terbangun di dalam sebuah ruangan kosong Umbrella, di mana Alice pun kini telah menjadi tahanan. Bahkan Alice tampak terkejut ketika melihat Jill. Lalu ketika Alice mencoba menyadarkan Jill, ia malah mendapatkan alarm bising dan saking bisingnya membuat Alice tidak sadarkan diri. Di mana diketahui hal itu pun terus berulang berkali-kali sampai Alice merasakan depresi. Namun secara tiba-tiba sistem keamanan dinonaktifkan yang membuat Alice memiliki waktu untuk melarikan diri. Entah disengaja atau tidak, tapi yang pasti Alice dibekali pakaian khusus yang bisa membantunya melarikan diri dari tempat ini. Alice yang berlari kini berada di pusat kota Jepang yang sangat sunyi namun tiba-tiba. Hingga ketika sebuah gerbang terbuka, Alice yang mencoba menghampiri dan masuk kembali ke tempat Umbrella dengan terlebih dahulu melawan beberapa zombie yang mengikuti, sebelum akhirnya ia kembali masuk ke dalam sebuah ruangan gelap. Di ruangan itu ternyata pusat kontrol Umbrella. Namun anehnya, setiap Umbrella seperti sudah dibantai habis. Bahkan saking membingungkannya, Alice di sini pun disuguhi dengan senjata dan didatangi oleh seorang wanita bernama Ada Wong, karyawan Umbrella salah satu orang terbaik dari Wesker. Namun dalam kasusnya ini Ada Wong tidak lagi bekerja pada Umbrella sama seperti Alice. Jadi dalam hal ini Alice bisa bekerja sama dengannya. Begitu pula dengan Wesker yang masih hidup, di mana Wesker dalam pernyataannya Wesker sangat membutuhkan Alice. Alice pun diberikan sebuah gambaran jika dia berada di sebuah fasilitas Umbrella yang memiliki simulasi kehidupan yang sangat detail. Dan hal itu pun secara sengaja Umbrella ciptakan untuk membuat sebuah simulasi. Jikalau kota-kota di seluruh dunia tersebar wabah T-virus melalui dunia simulasi. Lokasi ini pun berada di Rusia, bahkan di bawah es, sehingga mereka tidak akan dengan mudah melarikan diri dari tempat ini. Ternyata Wesker sendiri sekarang sudah tidak bekerja di Umbrella, karena ia pun kini sudah memiliki pemikiran seperti Alice. Demi membawa Alice keluar dari sana secara selamat, Wesker juga sudah mengirimkan beberapa pasukan terbaiknya untuk bisa menjemput Alice yang dipimpin langsung oleh seorang pria bernama Leon. Dalam hitungan menit mereka berhasil masuk ke dalam Umbrella atas bantuan Wesker. Waktu penjemputan pun hanya berdurasi singkat yaitu selama 2 jam sebelum pada akhirnya fasilitas ini akan Wesker ledakan.
Siapa sangka Red Queen yang disinyalir sudah hilang pada kenyataannya kini mulai mengambil alih apa yang tersisa dari Umbrella. Bahkan Red Queen lah yang menjadi dalang Jill untuk bisa membunuh Alice. Jadi karena tidak memiliki waktu banyak, Wesker pun sudah menyiapkan rute pelarian untuk Alice. Dengan melewati beberapa simulasi-simulasi kota yang ada di tempat ini, Leon yang kini sudah masuk mulai menghabisi beberapa penjaga yang bertugas. Sementara Alice dan Ade Wong yang kini berada di kota New York harus menghadapi situasi sulit karena Red Queen mulai mengaktifkan senjata biologis untuk menghadang mereka. Dikarenakan Alice dan Ada Wong masih selamat, Red Queen yang terlihat marah mulai mengarahkan Jill Valentine untuk mengambil alih. Setibanya di kota simulasi Moskow, tahapan pencegahan pun kini diaktifkan oleh Red Queen kepada tim Leon, di mana beberapa zombie pasukan khusus bersenjata kini harus mereka lawan. Sementara itu, Alice dan Ada Wong yang kini tiba di lokasi dunia simulasi, kini sangat terkejut ketika melihat kloning dirinya, bahkan dia pun dibuat terharu ketika melihat anak dari kloningnya memanggil Alice dengan sebutan ibu. Di Moskow, peperangan terus terjadi antara pasukan zombie, tentara Umbrella, dan Leon. Dan karena waktu mereka sangatlah terbatas, Leon yang tidak ingin membuang waktu berusaha mengarahkan kelompoknya untuk bisa pergi dari sana. Meski Becky adalah kloningan, namun Alice tetap ingin membawanya. Bukan hanya Alice yang diklon, Ren beserta pasukannya pun mengalami hal yang sama, di mana mereka yang ada di pihak Jill diarahkan oleh Red Queen untuk bisa membawa Alice. Berhubung waktu mereka terbatas, Ada Wong mengarahkan Alice untuk pergi, sementara ia akan menahan mereka di sini. Di tengah waktu pelarian, Alice dan Becky kini bertemu Ren kloningan untuk membantu pergi. Meski bingung, namun Alice yang cukup memahami apa yang terjadi, berusaha membawa Ren pergi dari sana. Karena ada hal yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Dan beruntunglah secara mengejutkan Alice datang tepat waktu untuk membantu Leon dan kelompoknya pergi. Setibanya di stasiun, Alice kembali bertemu dengan Becky dan juga Ren. Berhubung karena waktu mereka tersisa 20 menit, mereka pun mau tidak mau mulai bergerak cepat agar bisa keluar dari tempat ini. Dalam pelarian yang sangat terbatas, Ren Queen mulai melepaskan biohazard penelitian Umbrella yang mana kini berhasil membawa Becky. Hal itu tentu saja membuat Alice marah. Terlebih lagi dia melihat Ren yang tewas. Alice yang bermaksud pergi menyelamatkan Becky sempat dihentikan oleh Leon, karena bagaimanapun dia datang ke sini untuk menyelamatkannya. Namun karena tidak peduli akan hal itu, Alice tetap berusaha ingin menyelamatkan Becky. Di tengah waktu yang semakin menipis, Leon dan kelompoknya yang beradu tembakan melawan Jill Valentine membuat waktu semakin menipis. Barry mengarahkan Leon dan Ludger untuk pergi, sementara dia akan menahannya. Begitu pula dengan Alice yang berhasil menyelamatkan Becky tanpa adanya perlawanan dari monster mutasi. Sementara itu, di tengah baku tembak Barry harus tewas setelah melihat Ada Wong ditahan. Alice yang pergi bersama Becky kini sangat terkejut bahkan bingung ketika dia masuk ke area tempat produksi kloningan. Setelah berhasil melakukan pelarian dari pusat Umbrella, rupa-rupanya ketegangan mereka tidak hanya sampai di situ, karena secara mengejutkannya mobil mereka terbalik karena adanya kapal selam Umbrella yang dikendalikan oleh Jill. Dan pertempuran pun terjadi, apalagi melihat ada Wong yang ditahan oleh Jill. Begitu pula Ren yang sudah bermutasi melawan Leon dan juga Ludger, karena satu sama lain memiliki kemampuan yang cukup mumpuni hingga membuat semua berlangsung sengit. Sampai-sampai Alice sendiri sempat kewalahan melawan Jill yang berubah sangat kuat. Karena perlu diingat, Alice kini sudah kehilangan sejumlah kekuatan yang ada pada pertarungan dengan Wesker beberapa waktu lalu. Dalam situasi ini pun Alice dan kelompok kalah, sebelum pada akhirnya Alice mengetahui kelemahan Jill yang terletak pada alat yang menancap di dadanya. Dalam pertarungan melawan Ren, Ludger harus tewas karena Ren tergolong sangat kuat. Untuk itu Alice yang tidak bisa membuang banyak waktu dan dibantu Jill mulai menggunakan kecerdasannya untuk melawan Ren. Tidak berlangsung lama, setelah melewati pertarungan Alice kini tidak sadarkan diri. Setibanya di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Wesker yang menjadi pemimpin dari para manusia yang tersisa di bumi yang sedang menunggu Alice. Setelah sedikit berbincang dia pun mulai menyuntikkan kembali T-virus ke dalam tubuh Alice, dengan harapan memulihkan kemampuan Alice untuk membantunya menjalankan sebuah misi penting, karena sekarang Red Queen berniat menghancurkan kehidupan di seluruh dunia.
Wesker yang sadar mereka adalah ras manusia terakhir di bumi, mulai mengajak orang-orang berkompeten untuk bekerja sama untuk bisa melawan Umbrella. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel ini. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.